Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu akhlak tercela. Ada yang tahu gak sih apa itu akhlak tercela? Ya, betul sekali. Akhlak tercela yaitu akhlak yang dilarang oleh Allah, akhlak yang tidak disukai oleh Allah, karena akhlak tersebut dapat menimbulkan kerugian baginya dan untuk orang lain juga. Jadi hari ini kita mau membahas tentang akhlak tercela, di antaranya adalah apa? Iya, betul sekali. Akhlak tercela ananiyah, akhlak tercela putus asa, akhlak tercela godob, dan akhlak tercela tamak. Yang pertama yaitu akhlak tercela ananiyah. Ada yang tahu pengertiannya? Iya, akhlak tercela ananiyah yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Contohnya yaitu selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Teman-teman, jangan seperti itu ya, karena dampak dari akhlak tercela ananiyah sangat buruk. Yaitu yang pertama, akan menimbulkan kekecewaan dari orang lain. Yang kedua, merusak serta memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, akan dijauhi dan dikucilkan dari pergaulan. Ini adalah cara menghindari sifat ananiyah. Yang pertama, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, menanamkan sikap rendah hati. Dan yang ketiga, suka menolong sesama. Yang kedua, akhlak tercela putus asa. Akhlak tercela putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam meraih cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang dia cita-citakan. Contoh dari perilaku putus asa yaitu yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Yang kedua, tidak bersemangat dan hilangnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, suka berkeluh kesah dan pesimis. Dampak dari perilaku putus asa yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri. Yang kedua, pesimistis atau selalu bersikap pesimis. Dan yang ketiga, tidak mampu mengembangkan potensi dalam diri. Cara menghindari sifat putus asa yaitu yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami dan dijadikan pelajaran. Yang kedua, pasrahkan setiap masalah kepada Allah. Dan yang ketiga, syukuri nikmat Allah yang kita terima. Yang ketiga, akhlak tercela godob. Apa sih itu godob? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Godob adalah marah, melakukan perbuatan atau mengeluarkan kata-kata secara emosi. Misalnya, temanmu berbuat salah kepadamu dan ia ingin meminta maaf kepadamu, tapi kamu balas dengan kemarahan. Kamu maki dia dan hingga mencelanya. Untuk membalas sakit hatimu, kamu jangan seperti itu ya. Karena godob dapat menyebabkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Penyebab terputusnya tali silaturahim dan merupakan sumber permasalahan, pertengkaran, percekcokan, permusuhan, dan dendam. Cara menghindari sifat godob yaitu yang pertama, berusaha menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya amarah. Yang kedua, mengingat bahwa penahan amarah merupakan wasiat Rasulullah. Dan yang ketiga, menyadari bahwa hawa nafsu marah berasal dari setan. Jika hati mulai dikuasai oleh rasa marah, maka diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Yang keempat, akhlak tercela tamak. Tamak yaitu
Rakus, ingin memperoleh yang banyak untuk diri sendiri dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Contohnya, yang pertama, terlalu mencintai harta sehingga melalaikan ibadah. Yang kedua, mendambakan kemewahan dunia. Dan yang ketiga, tidak memikirkan kehidupan di akhirat. Dampak akhlak tercela tamak yaitu yang pertama, dapat menjadikan seseorang melakukan segala cara yang diharamkan demi mendapatkan harta yang diinginkan, dan menjadikan orang yang sering berlaku curang seperti melakukan korupsi, suap menyuap, mengurangi timbangan, dan perbuatan nista lainnya. Agar kita terhindar dari sifat tamak, kita dapat menerapkan beberapa hal. Yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk dan kondisi apapun. Yang kedua, menerapkan sifat ikhlas dan rendah diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menerapkan pola hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Itu tadi penjelasan materi tentang akhlak tercela. Nah, coba tebak gambar di samping termasuk akhlak tercela yang apa? Betul sekali. Gambar di samping menunjukkan akhlak tercela ghadab atau marah. Kesimpulannya, ada 4 akhlak tercela. Yang pertama, ananiyah yang artinya egois. Yang kedua, putus asa. Yang ketiga, ghadab atau marah. Dan yang keempat, tamak atau rakus. Nah, sekarang kalian sudah pada paham kan tentang materi akhlak tercela kali ini? Yang terakhir, kerjakan tugas yang ada di link di bawah ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.